Selamat datang di Notre Channel. Anda subscribe, Anda membangun channel ini. Tinggalkan like dan komentar untuk bangun channel ini. Terima kasih. Siswa-siswi kelas 8, di awal pertemuan ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Hilary. Selamat datang di acara Bincang-Bincang Wow Ibu Hilary. Terima kasih Bapak Aquila. Senang bisa membagikan sesuatu di acara Bincang-Bincang Wow. Ibu Hilary, bagaimana pendapat Anda terhadap penderitaan Yesus? Sengsara dan wafat Yesus adalah bukti Allah mencintai manusia yang berdosa. Orang-orang yang menolak pewartaan Yesus berusaha untuk mengadili Yesus dengan hukuman mati. Penderitaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Maka manusia lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Penderitaan yang dialami oleh Yesus lebih keji dibandingkan penderitaan yang dialami manusia. Apakah masih ada yang lain, Ibu Hilary? Menurut saya, kita harus bertanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas dengan sebaik-baiknya. Kita harus berani menderita dalam menjalankan tugas sampai akhir hayat, dan kita berusaha tetap tabah menjalani penderitaan. Siswa-siswi, dalam acara Bincang-Bincang Wow antara Ibu Hilary dan Bapak Aquila, kita diajak untuk melihat sikap Allah menyelamatkan manusia dari penderitaan akibat dosa dengan mengorbankan putranya Yesus Kristus. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana peristiwa sengsara wafat Yesus menebus dosa umat manusia? Temukan jawaban Anda pada topik sengsara wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Dengan mempelajari topik ini, siswa dapat menyimpulkan dua peristiwa penting sebelum sengsara wafat Yesus, menjelaskan sikap Yesus dalam menghadapi sengsara wafatnya, meneladani Yesus dalam menghadapi penderitaan. Siswa-siswi, penderitaan merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup manusia. Hampir semua orang mengalami, walaupun dengan kadar dan bentuk yang berbeda. Penderitaan ditanggapi orang secara berbeda. Ada yang bersikap negatif, bila menderita ia menjadi putus asa, menyalahkan diri sendiri atau orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan dengan bertindak tidak adil, sehingga ia merasa hidupnya tak berarti lagi. Muncul sikap dendam pada orang lain atau menjauhi Tuhan dan tidak menutup kemungkinan ia akan mengakhiri hidupnya secara tragis. Tetap ada juga ketika menderita ia harus berusaha tetap tabah, menjalani dengan sabar dan tegar, dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Seperti halnya dalam video ini. Pemirsa, ada sebuah kisah mengharukan dari Tiongkok. Seorang balita berusia 3 tahun harus mengurus ibunya yang terbaring sakit akibat kecelakaan lalu lintas. 1 bulan lebih, Niu Zhejian, balita berusia 3 tahun ini merawat sang ibu, Wang Huixian, di rumah sakit. Sebuah kecelakaan tragis terjadi 22 September lalu, menyebabkan Hui dan Niu terluka, sedangkan kakek Niu meninggal. Sang ibu pun mengaku terharu dengan tindakan sang anak yang selalu membantunya. Bahkan, Niu seringkali menghibur dirinya saat sedih. 然后我有时候想起我爸爸妈妈的事，我也会难过嘛，我就哭了。然后我女儿就过来，妈妈不哭，我来帮你端，我来端。 Tindakan Niu yang berbeda dengan balita seumurannya membuat para perawat di rumah sakit begitu kagum terhadap Niu. 违了饭了，有时候他会把勺子递上面了，然后会让他递个盆了，递个毛巾了。 Niu merupakan anak satu-satunya dari Hui. Aktivitas bermain dan belajar yang biasa dilakukan balita seumurannya pun tidak bisa dilakukan, lantaran harus merawat sang ibu. Perbuatan Niu pun menuai tanggapan sejumlah pihak termasuk media sosial. Bahkan ada sejumlah pihak yang bersedia memberikan donasi sebesar 800.000 yuan untuk biaya perawatan sang ibu. Bagaimana dua peristiwa penting sebelum sengsara dan wafat Yesus? Pertama,
Sebelum menderita sengsara, Yesus menyuruh para murid-Nya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bersamanya. Rupanya, perjamuan malam Paskah itu menjadi perjamuan terakhir bagi Yesus dengan para murid-Nya, sekaligus menjadi perjamuan perpisahan sebelum Ia meninggalkan para murid-Nya. Perjamuan itu menjadi lambang pengorbanan Yesus yang sebesar-besarnya bagi para murid dan umat manusia. Perjamuan itu menjadi perjamuan syukur sekaligus pengorbanan dirinya. Roti dan anggur yang dihidangkan menjadi lambang tubuh dan darahnya yang dikorbankan di kayu salib. Kedua, setelah mengadakan perjamuan Paskah, Yesus ditemani para murid-Nya pergi ke Taman Zaitun untuk berdoa. Yesus sangat sadar bahwa dalam menjalankan tugas perutusan dari Bapa-Nya, Ia akan menghadapi risiko yang sangat berat. Bahkan harus kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat tragis. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Sebagai manusia, ia tentu merasa sangat takut. Injil Lukas secara dramatis menggambarkan ia sangat ketakutan, makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya atau keringatnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Inilah dua peristiwa penting yang terjadi sebelum Yesus mengalami penderitaan dan wafat di kayu salib. Inilah sikap Yesus menghadapi penderitaan. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus ditangkap dan atas nama seluruh bangsa, para rohaniwan menyerahkan Dia kepada pemerintah penjajah supaya diadili. Mereka sudah mengatur skenarionya. Yesus harus mati. Dan itu terjadi. Pengadilan di depan Pilatus itu hanya untuk memenuhi formalitas saja. Semuanya sudah diatur. Pemerintah penjajah pun tidak keberatan. Demi kepentingan politik dan stabilitas, apalah artinya satu nyawa dihilangkan. Yesus akhirnya dijatuhi hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati itu pun berjalan mulus. Itulah akhir perjalanan hidup Yesus. Akhirnya harus dikatakan bahwa Yesus menjadi korban kebencian dan permusuhan para pemimpin agama Yahudi. Yesus disingkirkan atas nama hukum Allah. Pembunuhan terhadap Yesus adalah pembunuhan keagamaan. Mungkin alasan konkret bertindak melawan Yesus adalah pembersihan kenisa Allah. Tetapi dasar sesungguhnya ialah pewartaan Yesus dianggap berbahaya bagi kedudukan dan kuasa para pemimpin agama Yahudi. Salib merupakan tanda penolakan total terhadap pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Sebagai murid Yesus, bagaimana meneladani sikap Yesus menghadapi penderitaan? Kita harus belajar dari sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Pertama, tetap tabah dalam menghadapi penderitaan dan disertai sikap penyerahan diri kepada Tuhan. Kedua, berani menghadapi risiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ketiga, kita diajak solider terhadap mereka yang miskin, menderita, tertindas, dan yang membutuhkan pembebasan dalam hidupnya. Sekian dan terima kasih. Sampai perjumpaan pertemuan berikut. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.